Oke, selamat pagi Ibu, apa kabar? Pagi Pak, sehat luar biasa. Iya, baik. Jadi gini Bu, kita saat ini akan melakukan tahapan observasi Ya. sebelumnya, yaitu tahapan pra-observasi supervisi akademik. Yang nanti akan kita lakukan yang direncanakan nanti di hari Senin Ibu ya. Iya. Diharapkan nantinya dalam kegiatan ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Iya. Jadi kita ngobrol-ngobrol sedikit Ibu ya, Iya, untuk Pak. melihat kesiapan Ibu sebelum melakukan pembelajaran. Baik Pak. Kira-kira apa harapan Ibu ketika berdiskusi seperti ini dengan saya? Ya pastinya setelah kita berdiskusi saya memiliki harapan untuk bisa menambah wawasan dan juga sebagai upaya saya untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas supaya menjadi lebih baik lagi. Oke. Jadi semoga itu menjadi pembelajaran yang baik ya Bu ya, Iya. untuk kita semua. Ya Pak. Oke. Ngomong-ngomong tentang materi pelajaran yang Ibu akan sampaikan nanti, materi tentang apa Ibu? Ya rencana saya materi yang akan saya sampaikan adalah tentang iklan, lebih khususnya tentang iklan pada media cetak. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya apa Ibu? Tujuan pembelajarannya adalah untuk menganalisis gambar iklan, kemudian memperagakan iklan dengan percaya diri. Oke, dengan percaya diri. Sebelum melaksanakan pembelajaran, pastinya Ibu sudah mempersiapkan hal-hal lain yang perlu dipersiapkan. Kira-kira apa yang sudah Ibu persiapkan? Sebelum memulai pembelajaran, saya sudah mempersiapkan RPP, kemudian media pembelajaran, media pembelajaran itu sendiri, dan kemudian ada juga LKPD siswa dan juga lembar evaluasi. Oke, lembar evaluasi ya Bu ya. Biasanya ketika pembelajaran itu ada muncul dia masalah, walaupun masalah kecil atau besar, itu kira-kira apa masalahnya dan bagaimana Ibu menanganinya itu? Iya, baik Pak. Terkait dengan pembelajaran di kelas itu biasanya memang selalu ada saja masalah yang muncul ya. Contohnya adalah ketika murid itu kurang mampu untuk menyampaikan hasil pemikirannya tentang suatu pembelajaran. Di samping itu juga daya penyerapan pembelajaran murid yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Itu sih Pak masalahnya. Oke. Ya. Jadi strategi yang Ibu pakai itu seperti apa? Strategi yang saya pakai untuk menangani masalah-masalah yang muncul itu biasanya saya menggunakan model-model pembelajaran yang bervariasi, yang beragam, sesuai dengan materi yang dipelajari. Jadi dicocok-cocokkan itu modelnya dengan materi pembelajarannya. Selain itu, saya juga mempersiapkan juga perangkat pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan karakter murid yang berbeda-beda tadi. Nah, misalnya pada saat pembelajaran nanti, saya nanti akan membagi murid menjadi beberapa kelompok. Nah, pada setiap kelompok akan saya berikan penugasan yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan karakter mereka masing-masing. Oke, bagus Ibu ya. Jadi saya lihat Ibu sudah mempersiapkan hal-hal yang sudah diperlukan. Menurut Ibu, apa yang masih kurang dalam hal persiapan pembelajaran yang Ibu lakukan? Iya. Menurut saya semuanya sudah berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan ya Pak ya. Cuma memang walaupun itu masih ada lah yang harus disesuaikan lagi pada bagian pembuatan media pembelajaran. Oke. Kira-kira kapan masalah itu Ibu rencanakan untuk diselesaikan? Kapan bisa selesai masalahnya itu? Ya saya usahakan setelah ini. Setelah ini saya akan langsung menyesuaikan kembali apa yang harus dipersiapkan di dalam kelas. Oke. Baik, bagus Ibu ya. Jadi sekiranya nanti Ibu menemukan kendala pada saat menyelesaikan masalah tersebut atau mempersiapkan perangkat pembelajaran, siapa yang Ibu ajak untuk bisa berkolaborasi dengan Ibu? Karena saya guru kelas 5 dan kebetulan saya juga ada teman juga di kelas 5 di sekolah ini. Jadi saya akan mengajak guru kelas 5 itu, teman saya itu untuk berdiskusi, berkolaborasi. Saya minta pendapatnya tentang media pembelajaran yang akan saya pakai. Oke, bagus Ibu ya. Jadi Ibu sudah merencanakan dengan baik ya Bu ya. Semoga ya apa yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan baik Ibu ya. Iya. Oke. Iya. Baik. Ya Pak, terima kasih sudah mau berdiskusi dengan saya, berbagi ilmu terkait dengan pembelajaran yang akan saya lakukan. Ibu, sampai ketemu di observasi di dalam kelas Ibu ya. Ya, iya Pak. Ya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Yuk, siapa yang mau pimpin doa? Iya,
belajar baca berdoa mulai. Ya, selesai. Itu tahun aja. Good morning, Miss. Good morning, students. Thank you ya. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita dari buku tema 9. Sebelumnya nih, siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? Dava. Kenapa Dava? Sakit. Ya, kita doakan semoga Dava cepat sembuh ya. Dan sekarang sudah siap untuk belajar? Sebelum belajar, kita seperti biasa mau nyanyi dulu. Nyanyi lagu profil pelajar Pancasila. Sudah tahu kan? Semuanya berdiri. 1, 2, ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, kita sebelumnya bisa tanya dulu nih. Siapa yang tahu kalau ada kata-kata atau jadwal seperti ini? Cintai ususmu, biar tiap hari itu apa namanya? Itu namanya contoh apa? Contoh iklan. Iya. Ada lagi yang tahu? Apa yang kalian ingat? Kalau iklan selain bahasa yang kalian tahu, oh ini nih kalau cintai usus berarti Yakult gitu. Ada yang tahu nggak yang lain? Sprite gimana? Apa? Nyatanya nyegerin itu iklan apa? Coca-Cola apa Sprite? Sprite. Itu namanya iklan. Biasanya kan nonton iklan di mana ya? Dan iklan di mana? Di televisi. Selain televisi? Internet. Apa lagi? Radio. Ada iklan ya? Di mana-mana ada iklan. Di surat kabar, di majalah juga ada iklan. Ya, karena iklan itu penting untuk mempromosikan suatu barang atau produk. Kalau nggak ada iklan, kalian nggak tahu. Ada Sprite, nggak tahu ada mineral, ya kan? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar anak-anak mengenal apa itu iklan, apa itu unsur-unsur iklan, ya. Seperti ini sudah ada contoh. Ini adalah iklan. Iya, Nescafe ini apa? Kopi. Ini adalah contoh iklan. Ya, nah, anak-anak, sekarang kita buka buku halaman 8 sambil Miss akan membagikan setiap kelompok tentang iklan yang sudah disediakan ini. Nah, kalian analisis unsur-unsur iklannya sudah lengkap atau belum? Atau apa yang kurang dan nantinya akan dipresentasikan setiap kelompok ya? Ya, kalian analisis apa yang belum lengkap di dalam iklan ini sesuai
Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Baik, kali ini setelah sebelumnya kita telah melakukan observasi dalam kelas, Ya. saat ini adalah tahapan dari pasca observasi supervisi akademik yang telah kita lakukan. Iya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sedikit, Ibu ya. Iya. Oke? Iya, baik, Pak. Ya. Baik, apa yang bisa Ibu harapkan dari bincang-bincang kita kali ini? Dari bincang-bincang kali ini, saya tentu saja memiliki harapan ya Pak ya, yaitu kita bisa sharing berkaitan dengan apa yang sudah dilaksanakan dan mendapatkan umpan balik dan kiranya perbaikan-perbaikan yang bisa saya terapkan pada pembelajaran saya nanti berikutnya. Oke. Perasaan Ibu Epa setelah melaksanakan pembelajaran itu bagaimana? Tentu saja saya merasa lega dan senang karena saya telah mampu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Oke, ya. Jadi Ibu merasa lega ya, Bu ya? Iya. Merasa senang lah gitu karena sudah selesai gitu ya. Iya. Oke. Baik, apa rencana perbaikan yang sudah disampaikan yang sudah terlaksana dengan baik? Apakah sudah terlaksana dengan baik? Iya, sudah Pak. Menurut saya sudah terlaksana dengan baik karena saya sudah menyesuaikan pembelajaran dengan media pembelajaran. Oke. Terkait dengan tujuan pembelajaran, apakah sudah tercapai? Kalau saya merasa saya sudah tujuan pembelajaran yang saya buat juga sudah tercapai dengan baik. Hal itu terlihat dari hasil pekerjaan murid yang sudah sesuai. Oke, jadi saya juga melihat seperti itu Ibu ya. Menurut saya Ibu sudah bagus penampilannya dan tujuan pembelajaran sudah tercapai. Oke. Kemudian Ibu, apa yang masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi? Ya, hal itulah yang perlu kita diskusikan ya Pak ya. Menurut saya yang masih kurang adalah untuk saat ini pembelajaran kontekstual yang saya lakukan sudah baik dan tentunya perlu ditingkatkan lagi untuk membuat kelas yang lebih baik lagi. Oke, ya. Kemudian untuk mengatasi kekurangan itu tadi, apa yang bisa Ibu lakukan? Untuk mengatasi kekurangan yang saya sebutkan tadi, tentunya saya akan penguasaan kelas dalam hal penguasaan kelas dan komunikasi itu merupakan hal yang harus ditingkatkan karena akan berpengaruh kepada pembelajaran selanjutnya di dalam kelas. Iya. Jadi menurut Ibu tadi yang harus dilakukan apa tadi Bu? Penguasaan kelas dan komunikasi. Iya. Kemudian untuk menggali informasi juga seperti itu ya Bu ya. Iya. Tanya-tanya atau seperti apa gitu ya Bu ya. Kemudian kira-kira berapa lama masalah itu bisa teratasi kalau menurut Ibu? Kalau saya akan lebih menggali lagi informasi terkait dengan cara-cara yang bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Saya akan melakukan diskusi dengan rekan guru-guru yang lain, atau melalui media pembelajaran yang lain, atau melalui media-media yang lain seperti ikut-ikut pelatihan dan ikut-ikut KKG. Oke. Kemudian siapa yang menurut Ibu bisa dilibatkan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Saya merasa saya mampu untuk menyelesaikannya, Pak. Cuma walaupun demikian saya akan tetap berkoordinasi dengan berdiskusi dengan guru yang lain, misalnya guru kelas yang lain seperti guru kelas 5. Oke. Saya rasa kita semua sudah mendapat pelajaran di sini ya Bu ya. Semoga untuk kedepannya lagi kita bisa menjadi yang lebih baik ya Bu ya. Iya, Oke. amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Pagi.